Tuhan, Engkau dimuliakan hari ini. Kami percaya kami akan bertumbuh jadi jemaat yang kuat. Bangsa kami Indonesia diberkati oleh Tuhan. Di tengah krisis yang melanda, ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan bangsa kami baik. Indonesia terus maju, bertumbuh, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, senang bisa berjumpa dengan jemaat tercinta. Dan kita akan lanjut belajar tentang kepemimpinan. Tema kita sepanjang tahun adalah growing up. Dan salah satu bentuk growing up adalah kita bertumbuh, bukan hanya menjadi pengikut, tapi menjadi pemimpin. Nah, saya temukan banyak hal yang lucu di dalam kehidupan. Kita semua kan rindu ya, punya pemimpin yang baik. Aduh, kenapa ya pemimpin kita seperti ini di rumah, di kantor, di bangsa, di negara, pengen punya pemimpin yang bagus. Tapi kalau kita dapat kesempatan, nggak semua orang pengen jadi pemimpin. Jadi kadang bingung pengen punya pemimpin yang bagus, tapi kalau dikasih kesempatan mimpin belum tentu kita mau. Kebanyakan kita nggak mau jadi pemimpin karena berpikir gini, aduh nggak enak ya. Dikejar deadline, sibuk, banyak acara, tanggung jawabnya berat. Kalau lagi bagus dipuji, kalau lagi jelek buat kesalahan dicaci maki, habis deh jadi pemimpin. Jadi sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara lebih senang dipimpin atau mimpin? Kurang jelas ya kalimatnya ya. Siapa yang lebih senang dipimpin? Udah kita mengikut aja. Oke, siapa yang lebih senang mimpin? Keadaan harus jadi lebih baik. Kurang jelas juga. Yang lain gak jelas pengennya apa. Tapi dalam hidup kalau kita gak ngambil keputusan, pemimpin-pemimpin yang baik pun mereka semakin bertambah umur, semakin tua dan akhirnya ketemu dengan Tuhan. Kalaupun kita gak mau jadi pemimpin, bangkitkanlah pemimpin-pemimpin dari kehidupan kita. Saya berikan judul di minggu yang pertama adalah menjadi pemimpin yang berhasil. Dan saya bahas 3 hal yang paling penting dalam kehidupan. Yang pertama adalah stewardship atau kepengurusan. Setiap kita dititipkan oleh Tuhan karunia, talenta. Kita harus temukan apa aja yang ada. Lalu cari mana yang kuat. Lalu kita fokuskan. Yang kedua adalah bangunlah hubungan. Karena kita gak akan mungkin berhasil dalam hidup jadi pemimpin kalau kita gak mahir bangun hubungan. Dan yang sekarang saya mau bahas adalah menjadi pemimpin yang berbuah. Dan ini adalah yang ketiga, yaitu leadership atau kepemimpinan. Saya akan teruskan dari Matius pasal yang ke-25. Masih ingat kisahnya? Ada seorang tuan yang pergi panggil ketiga hambanya. Dikasih yang pertama 5 talenta, dijalankan dapat laba 5 jadi 10. Yang kedua menjalankannya karena dikasih 2 mendapatkan hasil 2. Akhirnya sekarang jadi 4. Yang terakhir hamba ketiga dikasih 1 tapi nggak dijalankan. Yuk kita baca ayatnya ya. Matius 25 ayat 23, 28 dan 29. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saya percaya di depan saya akan bangkit pemimpin-pemimpin yang luar biasa yang dipercaya perkara besar oleh Tuhan. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bagi yang takut bertumbuh, kita mengikut aja, takut jadi pemimpin. Di sini dikasih tahu hidupnya itu bahagia. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Ini sudah pindah ayat. Kepada orang yang gak mau menjalankan, maunya enak aja, dapat karunia disimpan, dapat talenta dikubur. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi dalam hidup ada orang yang gitu-gitu aja, tapi ada orang yang tambah maju, tambah besar, tambah sukses.
Ayat 29 baca sama-sama yuk. 2, 3. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mempunyai apa? Mempunyai keinginan untuk mengembangkan karunia-Nya, talentanya. Mempunyai sebuah kerinduan, bukan hanya enak-enakan dipimpin, yang penting kasih saya presiden yang bagus, gubernur yang bagus, gembala yang bagus, suami yang bagus. Tapi giliran lo, ya pokoknya aku nikmatin aja. Jadi kalau orang gak punya, ya udah, dia akan jadi apa adanya. Saya terinspirasi oleh seseorang karena banyak pemimpin di Alkitab namanya Esther. Coba bilang sama-sama Esther. Esther ini seseorang yang biasa, jadi banyak wanita dipilih menjadi ratu. Singkat kata Esther terpilih jadi ratu. Waktu Esther terpilih jadi ratu kan enak banget ya. First lady, salon, manicure, pedicure, pijit-pijit, agak pegel di sini. Aduh, aku agak naik sedikit timbangannya. Coba tolong kasih yang rebus-rebus. Dia bisa apa aja karena dia ratu. Tapi di tengah dia menikmati posisinya sebagai ratu, terjadi sebuah masalah. Ada orang yang memfitnah, berbuat jahat, sehingga bangsanya si Esther mau dimusnahkan. Dia dapat kabar dari angkelnya, pamannya namanya Mordekai. Ada masalah. Ternyata bangsa kita mau dimusnahkan, ada orang jahat, dan satu-satunya jalan keluar adalah lewat kamu. Hah? Kata Esther, apa yang harus saya bisa lakukan? Dia bilang ini, kamu ketemu sama raja, cerita apa adanya dan lihat apa yang raja bisa buat. Dia bilang gak bisa, ada hukumnya. Kalau saya sebagai istri gak dipanggil sama raja, hukumannya mati. Bersyukur ibu-ibu kalau sering dipanggil sama suami kita. Woi, mau makan gak? Woi, mau nonton gak? Bersyukur, cerewet banget nih suami. Itu kalau gak dipanggil, gak datang. Kalau dipanggil, baru datang. Masalahnya begini uncle, aku udah 30 hari gak dipanggil sama raja. Tapi dia pikir-pikir gini ya, pilihan ada dua. Mau tinggal diam, menikmati hidup, atau mengambil tanggung jawab menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Yang luar biasanya Esther ambil tanggung jawab jadi pemimpin. Kalau begitu dia bilang, suruh semuanya doa puasa, walaupun resikonya mati, aku akan masuk menghadap raja. Karena mereka semuanya doa dan dia punya hati yang luar biasa. Waktu Esther ngadep sama raja, raja bilang ini, hai Esther, apa yang kau inginkan? Bahkan setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Bapak ibu saudara, karena seorang Esther yang gak hanya mau hidup enak-enakan aja, tapi belajar mengambil sebuah tanggung jawab, akhirnya bangsanya diselamatkan. Bapak ibu saudara, siapa yang ingin Indonesia jadi lebih baik? Dimulai dari kita. Karena pribadi yang kuat, yang ngerti saya dipanggil jadi pemimpin, saya punya pengaruh. Kalau kitanya benar, keluarga kita jadi bagus. Kalau keluarga bagus, gerejanya kuat. Kalau gerejanya kuat, masyarakatnya kuat, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau mental kita cuma pengen enak, yang penting gimana dapat cuan, dapat untung. Indonesia udah gak bagus, pindah negara lain. Kasihan negara di mana kita pindah. Kepemimpinan adalah pengaruh. Makanya ada orang yang dipimpin jadi lebih baik, ada orang yang dipimpin oleh seseorang jadi lebih parah. Makanya ada kepemimpinan yang ikutnya cuma 10, ada yang 100, ada yang 1000. Itu tergantung pengaruh yang diberikan. Kita itu orang benar, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita bisa punya pengaruh yang baik. Nah, bagaimana sekarang caranya bisa menjadi pengaruh? Jadi gak harus ada label presiden direktur, gak harus ada label gembala sidang. Setiap kita, apapun fungsi kita, dimanapun Tuhan taruh, kita bisa menjadi pengaruh. Nah, bagaimana memberikan pengaruh? Caranya dengan menambahkan nilai. Nah, ada banyak orang hadir di keluarga, di kantor, di sel, di gereja. Tiap kali dia hadir, masalah terjadi, mujizat. Ada masalah lagi. Setiap kali dia hadir ada gosip. Setiap kali dia hadir ada kekecewaan. Setiap kali dia hadir ada perpecahan. Sekarang pertanyaannya, kalau Bapak Ibu Saudara hadir, yang terjadi apa? Coba tanya sama sebelahnya. Saya itu kan tiap hari ada jadwal. Saya yakinkan kalau saya hadir, saya pengen menambahkan nilai. Paling tidak orang yang sedih ketemu saya jadi sukacita.
Jadi saya bilang, Tuhan hari ini aku meeting sama si ini, aku hari ini ketemu ini, Tuhan biar setiap kali aku ketemu mereka, aku bisa menambahkan nilai. Jadi kalau orang ketemu kita tuh, aduh seneng banget ketemu dia ya, tiap kali ketemu dia tuh damai, dapat sesuatu. Jangan setiap kali orang ketemu dia, aduh kenapa dia datang lagi, siapa yang ngundang dia ya. Kehadiran orang Gilgal harus dirindukan. Saya akan ajarkan 3 hal aja. 3 cara bagaimana kita menjadi pengaruh dan menambahkan nilai. Walaupun kita ibu rumah tangga, walaupun kita mahasiswa, siapapun kita bisa jadi pemimpin. Siap? Yang pertama dengan inspirasi. Coba bilang sama-sama inspirasi. Kan kita suka lihat sosmed ya. Wow, body goal. Wow, kulitnya mulus. Oh, ototnya. Oh, bisnisnya luar biasa. Itu namanya menginspirasi. Daripada kita diinspirasi terus, mengapa tidak kita mulai jadi inspirasi? Bayangin 10.000 orang di GBI Gilgal mulai hari Minggu keluar dari gereja dan jadi inspirasi. Nah, lawan dari inspirasi adalah intimidasi, manipulasi, dan dominasi. Jenis makanan apa itu pastor? Bukan, ini kita keren lah hari ini. Jadi kita kalau mimpin harus yang inspiratif, bukan yang intimidatif, manipulatif, dan dominatif. Contoh, pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir kalau kita tampil rapih, bersih, keren, itu menginspirasi orang? Pernahkah berpikir kalau kita murah hati, generous dalam hal waktu, perhatian, senyum, keuangan, kita menginspirasi orang? Pernahkah kita berpikir kalau kita datang tepat waktu, kita menginspirasi orang? Kepemimpinan yang baik adalah hidupnya itu menjadi contoh. Tapi kepemimpinan yang salah adalah begini, dia nuntut orang berubah padahal dia sendiri nggak berubah. Bedanya di mana? Kalau menginspirasi, sumber perubahannya di kita. Karena kita berubah, orang lain ikut berubah. Tapi kalau dominasi, manipulasi, intimidasi, kitanya belum tentu berubah, tapi kita nuntut orang lain berubah. Kalian datang jangan pada telat dong. Mau kalau doa Tuhan jawabnya lama, begitu. Lama kelamaan jemaatnya pikir emang gereja cuma satu. Ya Ma ya, di gereja sebelah kita datang pas doa berkat, jemaat pendetanya masih senyum sama kita. Ini kita disindir terus, sudah cukup, ini minggu terakhir kita di Gilgal. Makanya Bapak Ibu Saudara kan gak pernah ditegur kan kalau telat kan di Gilgal kan? Gak pernah. Dulu kita pernah ngalami masa Gilgal, udah kebaktian nyanyi 10 menit, 15 menit, kemana nih orang-orang, santai aja datang, udah 30 menit datang, narik kursi. Saya tuh ngeliatin, kenapa ya orang nonton bioskop gak pengen telat, udah mah masih tembak-tembakan, paling tuh masih mati dibawa ke rumah sakit. Kita datang pas 15 menit terakhir, pas jadi popcorn kita pas abisnya. Mana ada orang nonton konser, tenang mah masih lagu pembukaan, nanti kita datang pas lagu klimaks. Ke Disneyland, orang mau masuk, buka jam 9, jam 7 orang udah pasang tenda mau masuk ke situ. Mau ketemu Tuhan yang kasih hidup, berani telat. Tapi gak pernah dari mulut aku. Itu yang belakang coba yang telat tolong. Gak pernah, sama sekali gak pernah. Itu fitnah kalau itu terjadi. Saya belajar, datang aja on time. Janji jam 10, 10 kurang 10 saya udah datang. Dan kemana-mana, orang selalu bilang gini, janji sama Pastor Juan, jangan telat. Sekarang ke Gilgal, coba telat, gak dapat kursi. Kenapa? Dimulai dari inspiratif gitu. Udah marah-marah, ini suara serak, tekanan darah naik, minum obat darah tinggi, mau ngapain? Memang gak bisa diterima, tapi aku tetap inspiratif aja. Jangan pelit ya gereja, coba memberi. Masa ngasih kolektor 1.000, jangan begitu. Jadilah inspirasi dengan murah hati. Tapi kan kita gak ketahuan murah hati, spiritnya berasa. Tetap aku akan tetap inspirasi walaupun gak ada amin. Memang susah diterima. Aduh ketemu orang kenapa baju gak disetrika. Kenapa pakai baju gak matching. Jadilah contoh dengan orang pakai baju yang rapih. Lama kelamaan orang kan jadi rapih. Kita pengen copot tuh baju, kita pengen setrika. Tapi udah jadilah inspirasi. Pak, Ibu, pengen anak-anak kita maju dalam Tuhan. Kalau orang tuanya berdoa, anaknya lihat orang tuanya berdoa, pasti berdoa. Ini papa mama saya di sini. Kalau papa mamanya melayani, pasti anaknya melayani. Kalau papa mamanya beribadah, pasti
anaknya beribadah. Kalau papa mamanya gemuk, pasti anaknya gemuk. Menginspirasi sekali. Yang terakhir joke. Tapi saya ada sekarang karena saya punya pemimpin yang menginspirasi. Sudah cukup pemimpin yang kerjanya menghakimi, marah-marah, menuntut orang lain. Perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Pengen punya anak kita keluarganya gak bahagia, marah-marah, kasih contohlah suami istri yang suka marah-marah. Nah, itu kita harus belajar mimpin diri sendiri. Kalau mau jadi pemimpin yang inspiratif. Paulus tuh keren, dia sibuk, dia bisnis, dia pelayanan, ditangkap orang, dikerjain, dipukulin. Dia mesti bilang sama murid-muridnya, turutilah teladanku sama seperti aku menuruti teladan dari Tuhan Yesus. Enggak perlu jabatan presiden, direktur, owner perusahaan, gembala sidang. Berani enggak sekarang kita ngomong, kita cuma anak, lihat hidupku sama seperti aku mengikuti Yesus. Udah pemimpin itu. Gambar ya. Ini kita. Nah, ini others. Orang lain. Ini down. Ini self. Ini up. Ini ke atas, ini ke bawah, ini ke sekeliling, ini ada others juga. Ini self. Sebentar ya, nanti saya jelasin ya. Bapak Ibu Saudara, orang kan kalau pikir, oh jadi pemimpin asik, kita bisa nyuruh-nyuruh, merintah-merintah, marah-marah. Kamu bersihin itu, kamu ambilin itu. Ini mimpin ke bawah. Yang paling gampang mimpin ke atas, mimpin ke sekeliling, mimpin diri sendiri atau mimpin ke bawah. Bapak Ibu, ada apa hari ini? Lebih gampang yang mana? Ke bawah. Yang paling sulit yang mana? Diri sendiri. Ternyata mimpin diri sendiri itu bobotnya 50%. Mimpin ke bawah 5%. Mimpin orang lain itu ini udah berapa nih? 50%, 5%, 25%. Mimpin ke sekeliling kita 20%. Kalau dunia ini mau berubah, keluarga mau berubah, bisnis mau berubah, mulai aja dulu mimpin diri sendiri. Pasti inspiring hidup kita. Contoh, kalau baca buku diselesain, itu mimpin diri sendiri. Buku Pastor John tuh bagus-bagus, 7-7 aku punya semuanya. Bagus banget covernya, tapi gak pernah dibaca sampai habis. Itu mimpin diri sendiri. Olahraga disiplin tiap hari, itu mimpin diri sendiri. Dateng gak terlambat, tepatin janji, komitmen, udah komit sama Tuhan berapa kali. Aku mau berhenti judi, aku mau berhenti marah-marah, aku mau berhenti mabuk. Lu pimpin aja dulu diri sendiri. Jaga makan kayak saya tuh, berusaha banget. Itu saya mimpin diri sendiri. Check up setahun 2 kali, semuanya harus biru. Itu mimpin diri sendiri. Kalau udah mimpin diri sendiri, mimpin ke bawah gampang. Mimpin ke samping gampang. Apalagi mimpin ke atas. Duh, mertua saya pastor, pengen saya setrum. Tenang aja, kasih inspirasi bahwa dari semua mantu, kita mantu yang paling sayang sama dia. Kita ngomong didengar sama mertua kita. Ini nanti pelajaran yang lain. Tapi cuma mau ngasih tahu, kalau mau mulai bangkit jadi pemimpin, mulailah mimpin diri sendiri. Disiplin, komitmen, tanggung jawab, setia. Yang berikutnya adalah lewat visi. Jadi untuk jadi orang inspiring, selain bisa mimpin diri sendiri harus punya visi. Visi dalam diri sendiri, visi pribadi, visi di keluarga, visi di bisnis, visi di pelayanan. Orang gak akan ngikutin pemimpin yang tidak memiliki arah. Karena visi selain memberikan arah, memberikan semangat dan alasan untuk bertahan. Saya
secara pribadi punya visi gini, membangkitkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, godly leaders di keluarga, di dalam perusahaan, di dalam masyarakat. Itu aja yang komit saya lakukan. Jadi kalau diundang orang minta biografinya siapa sih Pastor Johan Mogi, di podcast, di YouTube, dimanapun, saya nggak pernah berubah. Pengen ngebangkitkan pemimpin-pemimpin. Makanya jelas banyak pemimpin yang ngikut, banyak pemimpin yang mau belajar. Bapak Ibu Saudara ngebayang gak sih punya keluarga, papanya gak punya visi. Bingung istrinya, kita mau dibawa kemana nih keluarga. Tuh anak bingung, mau dibawa kemana nih keluarga. Akhirnya jadi keluarga bebas Indonesia. Gereja Bethel Indonesia, Bapak Ibu Saudara ada di Gilgal, kan tiap kali ada membership class. Dan yang ngasih pengumuman bilang ini, Bapak Ibu yang sudah datang beberapa kali, GB Gilgal kan punya jemaat, ada jemaat tamu, jemaat pendatang, tapi ada jemaat yang tertanam. Jadi kita masuk kapal, tahu kapalnya mau dibawa kemana, itu dikasih tahu. Visinya menjadi jemaat yang kuat dalam 5 area, rohani, jasmani, keuangan, dalam hal karakter, dalam hal hubungan dan keluarga. Programnya jelas. Orang ngikut Gilgal dari awal dan ngikutin programnya benar-benar jadi. Kenapa? Tuhan ikut turut bekerja sama. Karena gerejanya punya visi. Bayangin Bapak Ibu Saudara ada di gereja yang gak punya visi. Bapak Ibu banyak orang dagang gak punya visi, ya gitu-gitu aja, dagangnya dari dulu gitu. Akhirnya yang baru muncul dia tutup, restoran baru muncul dia tutup karena gak punya visi mau dibawa kemana nih restoran. Itu yang pertama. Jadi akan bangkit pemimpin-pemimpin yang luar biasa dari GBI Gilgal. Pastor, saya mau belajar visi gimana? Doa sama Tuhan. Tuhan, ini keluarga mau dibawa kemana? Tuhan, mau aku secara pribadi gimana? Tuhan, aku punya bisnis nih udah berkembang, masa cuma dapat untung, dapat revenue yang besar, ini mau dibawa kemana? Yang kedua, dengan melayani. Jadi pengaruh kita bisa bertambah saat kita menginspirasi, tapi yang kedua adalah dengan melayani. Apa sih melayani? Kita itu memenuhi kebutuhan orang lain. Membawa orang lain itu tambah baik, tambah benar, tambah naik, tambah berbuah dalam kehidupan. Nah ada banyak orang, dia punya visi gini, aku harus tambah dilayani, tambah diservis, tambah nyaman, tambah hidupnya, orang semakin perhatiin aku. Tapi kalau kita mau jadi pemimpin, visinya adalah gini, dimanapun saya berada, keadaan harus lebih baik, keadaan harus lebih benar, keadaan harus berubah. Jadi itu visiku. Dan ini harus jadi visi kita, karena ini yang Tuhan mau dari anak-anaknya. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan dirinya sebagai apa? Tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara bisa foto ini, saya jelaskan satu-satu dan nanti saya kasih contoh. Melayani ini konsepnya gini. Makanya Bapak Ibu lihat deh, pesawat-pesawat, hotel-hotel, restoran-restoran, toko-toko, company-company, ini mereka praktekkan kayak gini. Ini dari Alkitab semuanya. Saya bacain pelan-pelan ya. Melayani itu gini, membawa orang ke tempat yang lebih tinggi dengan nilai excellent. Saya punya kurang lagi 30 orang staff lebih, karena hampir 100% volunteer. Saya cuma punya visi gini, gimana mereka hidupnya lebih naik, lebih baik. Saya dapat kesempatan diundang kemana-mana, pergi keluar kota, luar negeri. Saya bilang staff saya harus nikmati hal yang sama. Saya punya rumah, mereka harus punya rumah. Anak-anaknya sekolah baik, mereka harus bisa sekolah baik. Kalau di perusahaan mana bisa Pastor? Banyak teman-teman kita yang perusahaannya karyawan 10.000, 2.000, mereka berpikiran seperti itu. Tapi ada banyak pemimpin yang punya pikiran ini, pokoknya yang penting mereka kerja, gimana mereka kerja luar biasa, supaya kita juga pengeluarnya dikit, tapi pemasukannya banyak. Di dalam Tuhan gak gitu, bawa orang ke tempat yang lebih tinggi dengan yang lebih excellent. Kalau dia bisa lebih maju dari kita, bagus. Melayani adalah bentuk kasih. Kasih adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Saat kita melayani, hati orang akan terbuka dan mereka akan memberi akses untuk kita masuk. Semakin kita melayani, semakin bertambah pengaruh dalam kepemimpinan kita. Saya kasih contoh.
Saya minta tolong Bapak aja ya, Pak Thomas ya. Pak Thomas boleh kesini sebentar nggak? Pak Thomas, saya mau kasih Pak Thomas handphone saya. Semua khotbah saya dari dulu semua ada di sini. Rahasia-rahasia kerajaan Allah ada di sini. Nomor rekening nggak ada di sini, silakan. Sama-sama. Kenapa Pak Thomas ketawa-ketawa? Padahal cuma ilustrasi, seneng katanya Pak Thomas. Karena saya sedang memberikan sesuatu. Semua rahasia khotbah saya, note saya ada di dalam sana. Dan lumayan juga harga handphonenya. Saat kita memberikan sesuatu kepada seseorang, benda, waktu, perhatian, tenaga, ide-ide, pemikiran, orang tersebut rasa disayang. Waktu dia rasa disayang, hatinya terbuka. Waktu hatinya terbuka, pengaruh kita bisa masuk. Jelas nggak sampai di sini? Kurang lebih seperti itu. Izin Pak Thomas siap salah karena masih ada 3 kali kebaktian. Ini tepuk tangan dulu. Ilustrasi aja Pak Thomas seneng. Bayangkan kemanapun kita hadir, kita lihat istri kita lihat orang tua kita. Gimana caranya ya saya bisa melayani mereka lebih lagi. Kita ngelihat karyawan-karyawan kita kan, aduh bego-bego mau diapain orang-orang. Jam begitu dipecat, pesangon gede lagi. Pikirkan gimana caranya hidup mereka lebih naik. Makanya pintu masuk untuk rekrut karyawan mesti dibikin bagus. Setelah mereka masuk ke sini, sistem berjalan dalam perusahaan kita, pikirin gimana mereka maju. Walaupun pilihan maju atau enggak, pilihannya mereka. Kan ada Haman dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Itu Yesus yang ngasih loh. Yang 1 talenta aja gak mau ngembangin. Tapi bagian kita layani mereka yang terbaik. Sampai sini kita belajar sesuatu. Yang terakhir. Jadi yang pertama dengan inspirasi, memimpin diri sendiri. Yang kedua dengan melayani. Tanpa jabatan presiden direktur, kita udah jadi pemimpin di sana. Yang ketiga adalah dengan upgrade. Bapak Ibu Saudara, kita pasti mau ikut pemimpin yang lebih maju dari kita. Lebih pinter dari kita. Lebih baik dari kita. Gak mungkin kita bilang gini, jadikan aku muridmu. Mengapa kamu ingin jadi muridku? Karena kamu lebih bodoh dari aku. Kan gak mungkin. Kita selalu cari dokter yang paling pinter. Masalahnya gini, banyak pemimpin nggak mau belajar, di situ masalahnya. Saya itu kalau Selasa meeting staff, kalau ada saya pasti panjang, karena saya kasih nilai. Saya anggap mereka udah kayak keluarga sendiri. Saya bilang saya pengen kamu maju, bahkan lebih maju dari saya. Saya minta mereka belajar. Saya minta mereka mengembangkan diri dan saya kasih contoh untuk saya belajar. 2 minggu lalu waktu saya khotbah kepemimpinan, selesai khotbah terakhir, kan jam 5 sampai jam 6 perjamuan kudusnya dibalik. Saya khotbah dulu baru perjamuan kudus, saya langsung ke airport, pesawat saya jam 7.20 ke Inggris. Gereja yang tempat saya mau belajar itu, mulai acara jam 9.45. Saya landing 6.15. Waktu mau landing saya baru sadar karena kita nyari tiket murah. Landingnya itu di Gatwick dan bukan di Heathrow. Saya nggak pernah dengar, udah berapa kali ke London ada airport Gatwick. Ladies and gentlemen, we are about to land at Gatwick Airport. Apa itu Gatwick Airport? Panik kan saya kan. Mbak, ini tuh kemana? Di Inggris Pak katanya. Ini Gatwick di mana? Agak jauh sedikit di pinggir. Berapa jauh ke kota? Sebenarnya saya ada cara. 1,5 jam naik taksi mateng. Turun. Puji Tuhan sepi, imigrasinya kan denger di Eropa lagi susah lah, mesti ngantri segala macam. Turun, naik taksi 1,5 jam. Udah gitu puji Tuhan bisa check in, mandi, pas tepat 9.45 saya ikut acara. Masalah kedua adalah teman-teman saya sudah hadir beberapa hari, saya tanya, guys cuaca di sana gimana?
panas, kita pada pakai kaos. Dan aku lihat story-nya pada pakai kaos. Jadi gantilah koper aku dengan baju kaos dan jaket tipis. Sampai sana dingin. Saya bilang, kalian bilang panas. Tiba-tiba dingin bro katanya. Jadi aku pakai 3 lapis, aduh masih kedinginan. Jam 9.45 sampai jam 9.45 malam acaranya. Saya duduk, saya belajar. Cuma kenapa? Saya mikirin kalau saya gembalain Gilgal dan gembalanya nggak pernah belajar. Saya di sini, jemaatnya di sini. Sayanya di sini terus, ya jemaatnya di sini terus. Waktu saya belajar, saya naik, jemaatnya naik. Jadi pulang ini banyak hal baru yang saya lagi cerna, saya pikirin supaya GBI Gilgal, Bapak Ibu Saudara tambah maju di dalam Tuhan. Nah saya aja masih belajar, tidak ada satu hari tanpa saya membaca. Tiap hari saya baca. Nggak ada 1 minggu pun saya nggak ketemu satu teman baru. Ada orang temannya itu aja, lo lagi dan berharap kita maju. Ya rusak, iya kita di situ terus. Saya pengen perluas kehidupan saya supaya saya melihat lebih jauh, explore lebih banyak supaya kepemimpinan saya bertambah dan jemaat Gilgal tambah maju. Ayo teman kita nambah nggak? Selain belajar, saya akan tutup yang terakhir dengan evaluasi. Kita lakukan evaluasi meeting setiap minggu. Saya lakukan evaluasi meeting setiap kali saya ketemu orang. Saya bilang, kamu di Gilgal gimana? Ada masukan nggak? Nggak ada. Istrinya bilang, ada kemarin baru ngomong. Ada tapi nggak seberapa sih, minor. Lagu-lagunya pastor nggak kekejar. Tadi kan saya ikut kebaktian 1 kan? Nyanyi nggak tadi kebaktian 1? Lagu apa sih tadi kebaktian 1 tuh? Coba nyanyi sedikit. Coba terus. Keep singing, keep praising, we won't stop. Kalau pelan-pelan gini saya bisa ngikut. Tapi tadi saya nggak kekejar. Saya bilang, Pak Ibu terima kasih masukannya. Saya juga nggak kekejar kalau nyanyi itu. Saya rasa Tuhan jauh sekali. Tapi saya bilang Tuhan tahu hati saya. Tapi saya bilang 67% yang ada di Gilgal di bawah 30 tahun. Dan itulah that kind of song. Saya bilang, Om Tante sabar. Nanti ada minggu depannya juga yang lagu angkatan papa saya. Tapi saya evaluasi. Kita saking pede pengen jadi pemimpin. Nggak pernah evaluasi sama istri kita. Gimana selama saya jadi suami, ada masukan nggak? Nggak pernah tanya anak kita, gimana? Kamu jadi anaknya Dedi, happy nggak? Ada masukan nggak untuk papi? Dan kita jalani hidup. Dan kita berkata, saya pemimpin yang baik. Sementara satu perusahaan karyawan udah ngutukin kita semua. Saya berdoa biar bulan ini menolong kita. Bahwa jangan hanya hadir, hidup sekedar numpang lewat. Hidup kita harus jadi pengaruh. Jangan hanya nutut, presiden yang baik, gimana yang baik, orang tua yang baik. Nah terus lu ngapain? Penikmat yang baik. Ada alasan kenapa Tuhan kasih kita umur panjang. Ada alasan kenapa Tuhan berkati kita dengan keuangan yang berlimpah. Supaya hidup kita jadi pengaruh. Dunia ini perlu kita. Tuhan memberkati. Ada suami, ada gembala, ada pemimpin mungkin bangsa. Tapi keadaan kita gak jadi lebih baik. Kenapa kita nuntut dan nyari tapi gak dimulai dari kita? Kalau kita mimpin bisnis, adakah kehadiran kita menginspirasi mereka? Adakah kehadiran kita melayani karyawan kita? Bahkan membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Karena kalau kita sebagai pemimpin upgrade, di bawah kita juga naik. Di keluarga sama. Ada banyak anak-anak yang berteriak dan menderita, kenapa punya papa seperti ini? Karena kita melayani banyak gereja. Ini yang menjadi tangisan kita. Kita harus jadi pemimpin gereja yang lebih baik. Jadikan ini beban kerinduan kita. Aku berdoa supaya dari tempat ini bangkit pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Tanpa gelar, tanpa jabatan, tapi mereka berfungsi dimanapun mereka berada.
Semua pemimpin yang sifatnya manipulasi, intimidasi, dominasi, bisanya cuma bentak, marah, ngancem. Aku berdoa biar spirit ini dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada adalah kehidupan yang jadi contoh, jadi teladan, menginspirasi, ada kehangatan, ada kelembutan. Biar ini dimulai dari GBI Gilgal. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin.